Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa masih bergabung dengan Pak Pandra dan juga Pak Imam Prasojo. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan, tadi ada dugaan bahwa penyerangan ke Mapolsek ini justru dalam tanda kutip dikompori oleh kepala desa yang mengumpulkan warga. Apa sih Pak yang bisa membuat seorang yang dihormati tetua kemudian justru menjadi provokator seperti ini? Jadi di era post-truth seperti sekarang ini, setiap kali ketidakpuasan, ya orang dengan mudah sekali melakukan mobilisasi, baik itu melalui jejaring, ya, melalui handphone, WhatsApp, itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan berita-berita hoax itu juga dengan mudah itu disebarkan. Nah, oleh karena itu upaya-upaya untuk mencegah proses seperti itu, ya, supaya banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan tanpa dia mengecek, ya. Dan pada saat yang sama teknologi komunikasi yang sekarang ada itu juga memudahkan untuk memobilisasi kelompok manapun untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, oleh karena itu memang ini kesulitan. Tetapi terlepas dari masalah situasi seperti itu tidak hanya terjadi di Lampung, di banyak tempat lah. Tetapi saya pernah terlibat dalam sebuah diskusi bagaimana caranya, ya, aparat-aparat kepolisian itu menjadi mudah untuk berinteraksi dengan warga, ya, dengan situasi bahwa para petugas ini kan sirkulasinya sering sekali. Saya ini mendampingi banyak sekali desa, itu Kapolseknya baru aja kita kenalan, sudah diganti lagi gitu loh Pak. Nah, jadi saya pernah mengusulkan kepada para petinggi Polri, apa nggak mungkin semua yang mau ditugaskan itu ada protapnya, ya, apa yang harus dilakukan supaya dia bisa mengenal wilayah di mana dia itu didampingi, desa-desa atau komunitas yang didampingi, dan pada saat yang sama aparat-aparat desa maupun tokoh-tokoh masyarakat itu juga ada mekanismenya untuk berkenalan. Nah, syukur-syukur ada mekanisme seperti community policing, ya. Jadi polisi-polisi komunitas. Nah, tadi saya lihat, ya, kalau banyak sekali kasus, ya, saya tahu lah polisi ini punya keterbatasan tidak hanya sekedar aparat, tapi dana juga. Nah, itu gimana caranya? Partisipasi publik kalau ada hal-hal seperti itu juga dimungkinkan secara legal. Nah, hari ini masih belum ada, saya kira, Pak Kabid, ya, mekanisme misalnya saya kepengin supaya seluruh pembiayaan itu dimungkinkan dengan membuka partisipasi publik. Misalnya ada pengaduan, Pak Kapolsek bisa saja dia itu sangat berniat untuk menindaklanjuti apapun pengaduan. Tetapi keterbatasan dana sangat mungkin, sehingga tidak dimungkinkan, apalagi hal-hal yang kaitannya dengan wilayah-wilayah yang begitu luas kayak di Lampung ini atau di daerah-daerah yang tidak seperti di Jawa. Nah, ini mekanisme seperti ini, ya, itu yang saya kira perlu difikirkan. Tentu levelnya tidak yang memikirkan tidak di level Polsek, ya, tetapi harus di Mabes, ya, yang bagaimana membuat polisi itu menjadi bagian dari komunitas. Dan itu bagaimana mekanismenya, sirkulasinya juga apa yang harus dilakukan supaya masyarakat itu tidak, loh, Kapolseknya ternyata baru aja kemarin, sekarang baru lagi, belum lagi yang staff-staffnya. Pak Pandra, sejauh ini komunikasi dengan masyarakat di 14 desa itu seperti apa sih Pak dengan kondisi Polsek yang anggotanya hanya 19 orang menangani semuanya? Baik, terima kasih. Betul sekali tadi yang disampaikan Imam Prasojo saya namanya. Iya, Pak Imam Prasojo sebagai narasumber. Ya, betul sekali. Di era post-truth ini memang era keterbukaan informasi publik. Mudah sekali orang tersulut, makanya ada istilah akan disaring sebelum di-sharing. Nah, upaya yang dilakukan dengan apa yang disebutkan sekarang dengan
kebijakan Bapak Kapolri melalui presisi ini tentu harus lebih prediktif seorang anggota Polri, kemudian juga harus responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Bahkan sekarang ini saluran komunikasi itu sudah dibuka melalui call center 110, apabila tidak ditanggapi di tingkat Polsek akan ditanggapi di tingkat Polres, bahkan tingkat Polda, bahkan di Mabes. Nah, inilah saluran komunikasi ini yang kita coba bangun. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam Prasojo itu betul sekali, apa yang disebut dengan community policing atau perpolisian masyarakat. Tugas Harkamtibmas ini bukan hanya tugas kepolisian, tetapi semua dukungan masyarakat termasuk pamong desa tadi. Nah, sekarang selain daripada Harkamtibmas, kepolisian dibebankan lagi tugas sebagai penindak disiplin protokol kesehatan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus bisa dimengerti dari semua pihak. Nah, ini yang kita sesalkan pasca kejadian Hari Raya Idul Fitri kembali ke Fitri, kok tidak bisa, namanya ini fasilitas negara loh, ini artinya negara hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sampaikanlah walaupun aspirasi itu dengan musyawarah mufakat. Ini yang kami harapkan dan ini memberikan pola kesadaran bagi kerjasama kita semua. Mungkin demikian, Mbak Lisa dan... Baik, Pak Pandra, artinya memang jalinan kemitraan ini sudah dijalin oleh Polsek Candipuro dengan warga sekitar, Pak ya? Sejauh ini berjalan dengan baik, Pak? Tidak ada gesekan atau komplain dari warga kepada Polsek, Pak? Justru itu, pas tadi malam kejadian, sebagian besar warga masyarakat itu sangat mengecam sekali. Kenapa Polsek yang tempat dia mengadu, dia dapat mengayomi dan melayani, melindungi masyarakat, kok dirusak? Itu sampai ada komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat, tindak Pak Kapolres. Baik, Pak Pandra, adakah hoax tertentu yang tersebar di wilayah Candipuro yang menyebabkan masyarakat mudah tersulut dan akhirnya membakar Mapolsek? Iya, betul sekali. Tadi malam tanggal 18 Mei 2021 itu sudah ada video yang mengarahkan ya melalui Facebook maupun dari sebaran media sosial untuk ajakan ke Polsek, menyerang Polsek. Itu ada bukti-bukti dari kami. Jadi dari 8 tersangka ini sudah ada peran masing-masing yang nanti akan dibuktikan secara hukum dan itu sudah melanggar di pasal 170. Yaitu adalah barang siapa dengan sengaja, secara terang-terangan dan dengan tenaga dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau terhadap orang atau barang dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Baik, Pak Imam, ini rupanya provokator atau yang bisa dibilang provokator ini sudah memobilisasi massa dengan terencana dan diduga dilakukan oleh kepala desa. Tanggapan ya Pak Imam? Apa yang salah sebenarnya? Saya tidak bisa memberikan analisis yang tajam ya, karena saya tidak tahu latar belakang kondisi sosial. Mungkin orang itu melakukan mobilisasi seperti itu tanpa sebab. Ya, oleh karena itu perlu dikaji apa yang terjadi sebetulnya. Tetapi yang mungkin akan bisa membantu ke depan adalah setiap kepala polisi ya, yang ada di daerah itu harus difasilitasi dengan peta-peta sosial. Terus kemudian harus dibiayai bagaimana mereka begitu ditugaskan, terus berkoordinasi, menjalin interaksi dengan para tokoh di setiap tempat. Sehingga mereka punya modal sosial. Nah, kalau yang saya amati pada saat sekarang, itu biaya-biaya untuk membangun modal sosial di setiap penempatan itu sangat minim. Tentu bukan tugasnya Pak Kabid untuk bicara seperti itu. Saya tahu nggak mungkin. Saya yang akan bicara bahwa ibaratnya kayak puskesmas lah. Puskesmas itu kan tulang punggung di dalam pelayanan kesehatan. Tetapi kita lihat juga puskesmas itu sangat terbatas. Nah, ini kepolisian, Polsek itu sama. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya adalah bagaimana kita membangun polsek-polsek kita, ya, mulai dari alat komunikasinya, ya, mulai dari perpustakaannya yang menghimpun literatur tentang situasi di lokasi di mana itu ada. Jadi itu semua orang yang bertugas, ya, semua petugas yang ditempatkan itu menjadi siap ya untuk memahami tentang lokasi itu dengan cepat. Syukur-syukur sebelum ditugaskan memang disiapkan jauh-jauh hari. Dan saya khawatir banyak sekali Kapolsek atau petugas-petugas yang ditempatkan itu sebetulnya baru minggu kemarinnya itu dia baru tahu, baru langsung. Pak Pandra, baik. Ya, Pak Pandra, apakah ini terkait soal begal? Masalah banyaknya begal di sana yang masih belum ditangkap hingga saat ini, Pak. Itu yang menjadi penyebab utama.
Iya, salah satunya seperti saya sampaikan tadi, adanya kasus-kasus yang menonjol. Salah satu adalah pencurian kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Namun, Polsek ini dengan keterbatasan sumber daya yang ada, berjumlah 19 orang termasuk Kapolsek, sudah menyelesaikan laporan polisi dari bulan Januari sampai bulan April. Itu 7 perkara, laporan polisi, 4 sudah diberkas. Nah, ini yang kita lakukan dengan keterbatasan kita semaksimal mungkin. Bapak Kapolda Lampung jelas sekali memberikan penegasan Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Hendro Sugiatno, lakukan tindakan tegas terukur dan tidak ada lagi kasus-kasus yang boleh dikatakan begal. Baik, Pak Pandra, artinya jajaran dari Polsek memang sudah bekerja secara maksimal ya. Terima kasih Pak Pandra, kita nantikan terus perkembangan kasusnya seperti apa. Pak Imam Prasojo juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak. Pemirsa, polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian bocah 7 tahun yang jasadnya disimpan di dalam kamar selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah. Korban dianggap kerasukan genderuwo dan dimasukkan ke dalam air hingga meninggal dunia. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka yang diduga terkait dengan kematian bocah berusia 7 tahun di Temanggung, Jawa Tengah. Keempat orang ini yakni orang tua korban Marsidi dan Suwartinah, seorang dukun Haryono dan asistennya Budiono. Dalam penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya kain putih untuk alas jasad korban, tisu basah, dan sejumlah telepon genggam. Mereka diduga melakukan ritual ruatan terhadap korban Aisyah Latifatul untuk menghilangkan pengaruh makhluk gaib yang merasuki bocah 7 tahun itu. Dalam ritual, korban dimasukkan ke dalam air beberapa kali hingga meninggal dunia. Jenazah kemudian disimpan oleh orang tuanya selama 4 bulan di dalam kamar rumahnya di Bejen, Temanggung. Dugaan awal adalah atas dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, kemudian yang menyuruh untuk dari orang tua korban sama saudara B itu untuk melihat kondisi dari anaknya ya diyakini adalah pada saat itu kondisi kejiwaannya adalah nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat. Nah, itu motif sementara. Dalam 4 bulan itu kakek korban Sutarno selalu mempertanyakan keadaan cucunya, namun orang tua korban selalu berbohong. Hingga akhirnya Sutarno mendatangi rumah korban dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Kepada polisi, kakek korban berharap polisi memberikan hukuman maksimal kepada 2 dukun yang telah mempengaruhi orang tua korban. Selalu nggak jujur, anak kalau ditanya saya anak di rumah, tapi kalau ditanya kakaknya itu katanya kok di tempat bayi, nah, itu sudah dipengaruhi nggak jujur. Nah ini dengan demikian saya minta harus dihukum dengan seberat-beratnya. Syukur ini seumur hidup ya. Kini bocah malang itu telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka dijerat pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Seorang anak ditukar dengan 4 tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko kelontong Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Anak tersebut ternyata diduga diculik pelaku dari pinggir jalan dengan mengiming-imingi uang Rp5.000. Anak berusia 10 tahun ini diduga diculik pelaku saat bermain di pinggir jalan. Korban kemudian ditukar dengan 4 tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko kelontong di Jalan Pelita Raya 4, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya, pelaku yang berboncengan dengan korban berpura-pura akan membeli 4 tabung gas. Setelah menaikkan tabung gas ke motornya, pelaku berkata ke pemilik warung untuk menitipkan anaknya dengan dalih lupa membawa dompet dan akan segera kembali membawa uang dan mengambil anaknya. Korban yang sempat ketakutan berupaya mengejar pelaku dan berteriak histeris sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Awalnya itu anak muda itu sempat singgah di rumah bertanya, bilang, "Bu, kita jual itu beras," karena kebetulan saya membagi beras untuk PKH.
Dia bilang enggak, bilang oh dia pergi Mi, langsung ke sana, sempat singgah juga di sini bertanya ada dijual LPG, dia bilang enggak, ya dia pergi Mi itu Pak. Tidak lama kemudian ada anak-anak berteriak, Om, kenapa kita tinggalkan Kak? Karena rame kita keluar Mi. Dia tahan Mi itu, kebetulan ada bentor yang lewat, dia tahan Mi. Dia tahan, bilang, mau ke Encik Dengoyo Pak. Bilang, kenapa ditinggalkan sama bapak? Dia bilang, bukan bapakku itu. Orang minta tolong, dia bilang, temani Kak, saya mau beli galon. Setelah mendapatkan laporan dari warga, korban langsung dibawa oleh Babin Kamtibmas untuk diantar pulang ke rumahnya. Info dari warga bahwa anak ini diambil di pinggir jalan, kemudian diberikan uang 5.000. Setelah itu dibawa ke warung, kemudian anak ini disimpan, dan orang yang mengambil anak ini mengambil 4 buah tabung gas, dengan ini sebagai jaminan. Sementara Polsek Rapocini tengah menyelidiki dengan meminta keterangan dari saksi dan korban untuk menangkap pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kronologi penculikan anak yang ditukar dengan tabung gas, kita sudah terhubung dengan Kompol Syamsuddin, Kapolsek Rapocini. Selamat sore Pak Syamsuddin. Bisa diceritakan Pak bagaimana kronologi kemudian pelaku menukar anak ini dengan tabung gas Pak? Seperti apa motifnya Pak? Baik, selamat sore. Jadi benar bahwa ada di wilayah Kecamatan Rapocini, kebetulan ada terjadi seperti yang dimaksud, dan anak ini ditemukan oleh warga menangis di wilayah Kecamatan Rapocini, dan Babin Kamtibmas saya yang memang setiap saat ada di kelurahan setelah mengetahui hal tersebut melalui RW lalu mendatangi tempat kejadian perkara, dan didapatilah anak tersebut masih menangis, dan setelah agak mereda tangisannya ditanya, ternyata waktu tempat penculikannya ini bukan di wilayah hukum Polsek Rapocini. Dengan demikian korban untuk melapor di Polrestabes Makassar, dan sementara sekarang diselidiki oleh Polrestabes Makassar. Untuk sementara kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar supaya menjaga anak-anaknya, karena anak ini akan besar nanti menjadi harapan bangsa kita semua. Pak Syamsuddin, sejauh ini dari informasi dari anak korban ini, apa yang membuat dia akhirnya mau ikut dengan pelaku, Pak? Jadi anak ini masih kelas 5 SD, dia hanya bujukan 5.000 rupiah. Jadi tidak tahu akan kemana. Jadi namanya anak-anak melihat uang, jangan anak-anak, orang besar saja kalau melihat uang kadang-kadang berubah. Anak-anak, jadi dibawalah sampai kepada wilayah kami untuk ditukar dengan 4 tabung. Pada saat dibawa ini tidak dikatakan kepada si anak nih pelaku akan dibawa kemana atau diajak kemana Pak? Oh iya, pada saat dibawa anak ini tidak diberitahukan. Justru anak setelah tiba di tempat penjual tabung gas ini dititip, setelah dititip baru dia sadar ketika ditinggalkan. Akhirnya menangislah. Baik, Pak Syamsuddin, saat ini kondisi anaknya apakah sudah dikembalikan ke rumah orang tuanya, Pak? Iya, jadi saat ini anak tersebut sudah dikembalikan, diantar oleh kebetulan memang Babin Kamtibmas saya yang standby terus di wilayah, di seluruh kelurahan di Kecamatan Rapocini ini. Baik, bagaimana dengan pelaku, Pak? Apakah sudah ada titik terang? Diselidiki oleh Polrestabes Makassar ya, jadi hari itu juga langsung diarahkan melapor di Polrestabes Makassar. Baik, terima kasih Kompol Syamsuddin telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kasus penculikan anak untuk ditukar dengan tabung gas sebelumnya juga pernah terjadi di Kota Makassar. Penculik berdalih lupa membawa uang sehingga menjaminkan korban yang diakui sebagai anaknya. Inilah rekaman CCTV milik salah satu warga Jalan Macingeraya, Kota Makassar yang menunjukkan proses penculikan seorang bocah 7 tahun Desember 2020 lalu. Pelaku menculik korban dan memboncengnya dengan motor
Korban lalu diajak ke toko kelontong dan dijaminkan untuk membeli 2 unit tabung LPG 3 kg. Pelaku berdalih lupa membawa uang dan menjaminkan korban yang diakui sebagai anaknya. Kasus ini terbongkar karena korban menangis dan mengaku bukan anak pelaku. Korban lalu diserahkan ke Polsek Makassar untuk dijemput keluarganya. Ternyata si anak ini dibujuk rayu oleh seorang pelaku untuk ditunjukkan dan dibimbing uang 10.000 untuk ditunjukkan untuk membeli gorengan dan disimpan di penjual tabung gas untuk dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan tabung gas tersebut 2 buah, si pelaku tersebut pulang, pergi meninggalkan anak tersebut. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku penculikan yang kabur setelah berhasil mendapat 2 tabung LPG 3 kg. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Nekat menerobos razia protokol kesehatan, 2 pemuda menabrak pembatas jalan. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.